설마 하지 마. Yeongnam yang sudah dewasa masih tinggal bersama orang tuanya, karena ia masih belum bisa menemukan pekerjaan hingga saat ini. Saat masa sekolah, Yeongnam adalah seorang siswa cerdas dan aktif dalam klub panjat tebing. Namun sekarang, bakat serta minatnya terbatas. Ia hanya latihan di palang pull up taman, dan membuat tetangga sekitarnya terkagum. Meskipun begitu, Yeongnam tidak melupakan masa lalunya. Ia masih menyimpan rapi semua perlengkapan panjat tebingnya di rumah. Namun hal itu membuat saudara perempuannya tidak suka, hingga Yeongnam sering dimarahi. Hari ini adalah hari ulang tahun ibu Yeongnam dan mereka memutuskan untuk merayakannya di Garden Club yang berada di dekat rumah mereka. Yeongnam memilih tempat ini bukan karena letaknya yang strategis atau unik, tapi alasannya karena Yuju cewek taksirannya saat di SMA bekerja di sana. Ketika bertemu, mereka meluangkan waktu untuk mengobrol berdua secara pribadi. Yuju berpikir jika Yeongnam menghindarinya selama ini. Sejak Yuju menolak ajakan Yeongnam untuk berkencan saat masih di sekolah. Namun Yeongnam dengan cepat menepis anggapan Yuju. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya di tempat itu adalah suatu kebetulan saja, bahkan ia tidak tahu jika Yuju bekerja di sana. Yeongnam juga menambahkan kebohongannya, bahwa ia sekarang memegang posisi manajerial di salah satu perusahaan besar. Acara malam pun berlanjut dan terus bergulir hingga larut. Manajer tempat itu memutuskan menyuruh para staf lain untuk pulang, hingga hanya menyisakan dirinya dan Yuju saja. Namun begitu mereka semua pergi, Pak Manajer mulai menunjukkan perhatian berlebihan pada Yuju, dan membuat Yuju tak merasa nyaman. Yuju dengan bijaksana menunjukkan bahwa ia tidak tertarik padanya, ia hanya ingin bekerja secara profesional saja. Sementara di jalan raya, sebuah mobil tangki mencoba untuk parkir namun si pengemudi mematahkan kunci di lubang kunci. Saat ia keluar dari kendaraan, secara sengaja Pak sopir membuka beberapa katup segel penutup hingga menyebabkan gas aneh keluar. Gas ini cukup berbahaya karena memiliki efek langsung pada setiap orang yang menghirupnya. Hanya dalam beberapa menit saja, gas tersebut mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tempat dan kericuhan pun terjadi hingga sampai ke tempat Yuju bekerja. Tiba-tiba tabung gas menabrak dinding dan semua tamu terbirit-birit keluar gedung. Namun, di luar gedung mereka melihat gas pekat mulai menuju ke arah mereka. Lalu Yuju meminta orang-orang agar kembali masuk ke dalam gedung. Yeongnam mencoba menemukan saudara perempuannya yang masih di dalam mobil. Tetapi saat saudara perempuan Yeongnam keluar dari mobil, ia tersandung lalu menghirup gas itu. Yeongnam segera bergegas membawanya kembali ke dalam gedung. Terlihat kondisi saudara Yeongnam memburuk dengan sangat cepat. Di sisi lain seluruh kota tenggelam dalam kepulan gas beracun. Namun ayah Yeongnam belum memahami situasi yang terjadi. Ia bersikeras bahwa mereka harus meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian informasi dari pemerintah dikirimkan kepada semua orang untuk mendesak mereka agar memanjat setinggi mungkin dan menunggu bantuan dari pasukan militer. Dalam kepanikan, semua orang bergegas ke atap gedung. Tetapi pintunya terkunci dan si manajer tidak memiliki kunci yang diperlukan. Karena hal tersebut, beberapa orang turun ke bawah untuk mencari kunci itu. Di televisi disiarkan bahwa siapapun yang terpaksa harus melewati gas beracun, maka ia harus menggunakan masker gas yang hanya efektif selama 15 menit saja. Juga ditekankan bahwa seluruh bagian tubuh harus ditutup rapat untuk mencegah masuknya gas menyentuh kulit mereka. Pembawa berita menambahkan bahwa pemerintah hanya memiliki sedikit helikopter yang tersedia untuk saat ini, dan penyelamatan mungkin hanya dilakukan bagi mereka yang dapat ditemukan terlebih dahulu. Satu-satunya cara untuk bisa diselamatkan oleh tim adalah dengan sebisa mungkin memperjelas keberadaan mereka. Ternyata, Pak Manajer diam-diam sudah mengambil semua masker gas yang ada di dalam laci. Dan saat ia mendengar bahwa orang-orang berencana untuk kembali mencari kunci di lantai bawah, Pak Manajer segera mengubah perilakunya, di mana ia kini berbalik membawa beberapa masker gas dan meminta agar tidak ada yang turun ke bawah. Yuju menyadari jika pintu tersebut hanya bisa dibuka dari luar saja, dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan memecahkan jendela. Mengetahui hal itu, Yeongnam meminta tali untuknya. Lalu ia melilitkannya di pinggang dan berlari hingga melompat ke atap gedung seberang. Saat Yeongnam mendarat, ia berusaha bertahan agar bisa menyelamatkan dirinya.
Setelah terus melangkah, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak lebih jauh karena tali yang mengikatnya telah habis. Tanpa pilihan, Yongnam memutuskan untuk melepas tali pengaman dan memanjat lebih jauh dengan kekuatannya sendiri. Di saat yang menegangkan seperti ini, Yongnam mengingat masa sekolahnya ketika ia harus mengatasi rintangan berat. Dengan keteguhan diri, Yongnam meraih sebuah patung. Namun salah satu gading patung itu patah, tapi untungnya ia berhasil berpegangan kencang dan naik ke atap. Akhirnya dengan perjuangan keras, Yongnam bisa membuka pintu dan membuat semua orang berada di rooftop. Di saat yang tepat sebuah helikopter terbang di atas mereka. Tetapi sayangnya pilot tidak menyadari kehadiran orang-orang. Yuju mendapat ide untuk menyalakan senter di ponsel masing-masing dan memberi sinyal SOS untuk menarik perhatian helikopter. Mereka terus menggerakkan sinar senter dan menciptakan sinyal cahaya terang. Sementara itu, berita terkini melaporkan bahwa insiden tersebut diinisiatif oleh saintis dari laboratorium setempat. Ternyata orang itu memutuskan untuk membalas dendam atas pemecatan mereka, dan tindakan buruk mereka telah menyebabkan situasi kritis di kota itu. Di rooftop, helikopter masih tidak menyadari keberadaan orang-orang, meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Mereka akhirnya menemukan ide baru, di mana mereka mulai berteriak menggunakan mikrofon dan secara bersamaan menyalakan serta mematikan senter ponsel untuk menciptakan tambahan visual. Berkat tindakan sinkronisasi ini, helikopter akhirnya mengetahui keberadaan mereka. Namun sayangnya masalah baru muncul. Helikopter tidak bisa membawa semua orang karena adanya pembatasan berat beban. Alhasil, Yongnam memutuskan untuk tetap tinggal bersama Yuju demi menghindari kelebihan muatan helikopter. Tak lama berselang helikopter baru tiba, namun sayangnya helikopter hanya melewati mereka saja. Dalam keputusasaan, Yongnam mulai membuat rencana baru. Ia mengumpulkan barang-barang yang diperlukan dan melihat ternyata asap gas beracun mulai naik ke atas. Dengan cepat mereka mengenakan masker gas dan berhati-hati membalut seluruh tubuh mereka, lalu berlari keluar dan mencapai atap gedung baru. Sayangnya perjuangan mereka kali ini sia-sia, karena gas beracun sudah sampai di atap tempat ini juga. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Yongnam memutuskan untuk menggunakan filter terakhir dan meminta Yuju agar menunggu di sana. Di sisi lain, Yuju memanjat ke atas gedung mencoba menghindari bahaya gas. Setelah beberapa saat, Yongnam juga memanjat ke sana dan memberikan Yuju filter yang baru. Dengan susah payah mereka tiba di sebuah gym, di mana mereka bisa membuka masker dan beristirahat sejenak. Mereka kini harus pergi ke atap sebelah, dan setelah berdiskusi dengan berbagai pilihan, mereka berhasil melempar dumbbell ke atap seberang. Setelah mengencangkan tali, Yuju dengan sangat berhati-hati melewati tali tersebut. Kini giliran Yongnam tiba, namun asap gas beracun mulai menyebar ke atap tempat Yuju berada. Melihat ini Yongnam memutuskan untuk tidak mengambil risiko apapun. Ia segera mengambil masker gas dan kembali ke gedung di mana Yuju berada. Pihak berwenang menyadari bahwa air dapat menetralkan asap gas beracun, meskipun waktu yang dibutuhkan masih belum pasti akan berapa lama. Yongnam memiliki rencana cerdas. Ia menaruh manekin-manekin supaya para tim penyelamat bisa melihat jika di gedung itu banyak orang, hingga menarik perhatian mereka. Yongnam dan Yuju menyadari bahwa ada sekelompok orang yang tidak dapat meninggalkan ruangan. Mereka terjebak dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Yongnam dan Yuju mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa ada tangga darurat di dekat gedung dan mereka hanya perlu memanjat untuk diselamatkan. Salah satu dari mereka memutuskan mengikuti saran dari Yongnam dan mulai memanjat tangga. Tetapi, ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh yang menyebabkan gelombang kepanikan di antara yang lain. Lalu sebuah helikopter melihat Yongnam dan Yuju, namun tim penyelamat menyadari bahwa prioritas utama adalah menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Saat tim akan menyelamatkan mereka yang terjebak, tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan gelombang gas kuat menuju ke arah Yongnam. Dengan panik Yongnam dan Yuju menuju gedung terdekat yang dirasa paling aman. Tanpa membuang waktu, mereka mulai bergerak ke gedung yang jaraknya berdekatan. Pada saat itu sebuah drone milik perusahaan televisi yang sengaja dibayar oleh ayah Yongnam untuk mencarinya, datang menghampiri mereka. Berkat drone tersebut operasi penyelamatan mereka mulai disiarkan secara langsung melalui internet, dan ribuan orang di seluruh dunia menyaksikan peristiwa dramatis ini. Para penonton mulai aktif mengikuti perkembangan Yongnam dan Yuju, dengan harapan penyelamatan akan berhasil. Mereka kini telah mencapai gedung lain, dan memanjat billboard iklan yang cukup tinggi.
Tapi masalahnya adalah, gedung berikutnya terlalu jauh untuk dilompati. Pada titik ini drone yang menyiarkan penyelamatan mereka rusak, dan sinyal pun terputus. Yongnam dan Yuju kini mulai berpelukan, dan memberi dukungan satu sama lain. Tiba-tiba drone baru mulai bermunculan dari segala arah, yang digunakan untuk mengusir asap gas dan menciptakan ruang aman di sekitar Yongnam serta Yuju. Yongnam dengan cepat merencanakan sesuatu, dan menyampaikan rencana kepada salah satu drone. Sesuai dengan arahan, drone tersebut akan membawa tali ke gedung lainnya. Drone mengikuti instruksi Yongnam, dan berhasil menyelesaikan tugas hingga tali terikat dengan aman di sisi lain. Mereka dengan hati-hati menuju atap lainnya menggunakan tali itu, tapi secara tak terduga berhenti tepat di tengah jalan karena kelebihan berat beban. Tali pun mulai akan terlepas, dan mereka memutuskan memotong tali, dan jatuh ke bawah hingga para penonton merasa khawatir, lalu siaran pun terputus. Meskipun demikian, helikopter masih menuju ke lokasi terakhir mereka terjatuh. Tanpa diduga, tim penyelamat melihat kembang api di sebuah menara, dan itu adalah Yongnam serta Yuju. Mereka naik ke ujung atas menara, dan tim penyelamat berhasil menyelamatkan mereka berdua. Di tempat penyelamatan, orang-orang bergegas membantu Yongnam serta Yuju dan merasa lega karena mereka berhasil selamat. Manajer yang tak tahu diri menunjukkan betapa khawatirnya ia akan keselamatan Yuju. Namun Yuju yang kesal menonjoknya dengan keras hingga ia terjatuh. Lalu Yongnam mendekati Yuju, sambil memegang karabiner yang mereka gunakan selama aksi penyelamatan. Yongnam ingin memberikan karabiner itu pada Yuju, namun Yuju meminta Yongnam untuk membawanya ke pertemuan berikutnya. Tiba-tiba hujan pun mulai turun, dan membersihkan semua gas beracun yang tersisa di kota itu. Terima kasih sudah menonton ya guys, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.